Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pratiwi dengan NIM C0224363. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan negara dan warga negara. Pengertian negara. Menurut KBBI, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya, menurut Henry C. Black, negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Bentuk negara. Bentuk negara terpenting ada dua. Yang pertama, negara kesatuan atau unitarisme, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Yang kedua, negara serikat atau federasi, yaitu suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Selanjutnya, pengertian warga negara, penduduk, rakyat, kewarganegaraan, dan hukum kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara ialah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Yang kedua, penduduk ialah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi bertujuan menetap. Yang ketiga, rakyat ialah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Yang keempat, kewarganegaraan. Dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah hukum kewarganegaraan, adalah hukum di setiap negara dan di setiap yurisdiksi dalam masing-masing negara yang mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam yurisdiksi dan cara di mana kewarganegaraan diperoleh serta bagaimana kewarganegaraan mungkin akan hilang. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas lus sanguinis atau asas keturunan. Asas kewarganegaraan suatu negara yang ditetapkan menurut keturunan darah orang tuanya disebut asas ius sanguinis atau asas keturunan, di mana artinya kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara Australia, sedangkan kewarganegaraan orang tuanya adalah Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia meski lahir di Australia. Yang kedua, asas lus soli atau asas kedaerahan. Asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran disebut juga dengan istilah asas ius soli atau asas kedaerahan. Artinya, kewarganegaraan seorang anak tergantung tempat ia dilahirkan dan tidak memperhatikan kewarganegaraan kedua orang tuanya. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara Australia, sedangkan kewarganegaraan orang tuanya adalah Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Australia meski orang tuanya
orang tuanya Indonesia. Jadi contoh dari sebuah asas kewarganegaraan ini bisa dikatakan sebaliknya lah. Selanjutnya, status kewarganegaraan penduduk. Yang pertama, apartheid adalah saat seorang penduduk sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Hal ini terjadi saat seorang dari keturunan negara berasas ius soli lahir di negara yang berasas ius sanguinis, maka orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Contohnya, seorang anak lahir di negara Jepang yang menganut asas ius sanguinis, padahal orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Anak tersebut tidak menjadi warga negara Jepang karena menganut asas keturunan, namun juga tidak menjadi warga negara Amerika Serikat karena menganut asas kedaerah. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Yang kedua, bipartheid adalah saat seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Hal ini terjadi saat seorang dari keturunan negara berasas ius sanguinis lahir di negara yang berasas ius soli, maka orang tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Contohnya, seorang anak lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, padahal orang tuanya berkewarganegaraan Jepang yang menganut ius sanguinis. Anak tersebut menjadi warga negara Amerika Serikat karena menganut asas kedaerahan, serta juga menjadi warga negara Jepang karena menganut asas keturunan. Akibatnya, anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan Indonesia terbagi atas 4. Yang pertama, asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan terbatas. Mungkin itu hasil presentasi saya. Kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Jadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.